Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Hari ini kami sangat senang menjumpai adik-adik semua. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dilayani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari Jemaat Immanuel Teluk Lingga Sangatta, Klasis Kutai Timur, Wilayah 5 Kalimantan. Seluruh pengurus Jemaat Immanuel Teluk Lingga mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita senang karena Tuhan kembali mempertemukan kita dalam persekutuan yang Tuhan kuduskan saat ini. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita dengan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergerak, berilah musikmu berdam, angkatlah mari bernyanyi, semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu. Adik-adik yang kekasih, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 78 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kalimat yang keluar kakak yang akan membacakan, dan kalimat yang ke dalam adik-adik di rumah beserta kakak-kakak yang ada di samping dan di belakang saya. Kita mulai ya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Amin.
Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia juga mau supaya kita saling mengasihi. Karena itu dengarkanlah perintah mengasihi dari Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih bahwa hari ini Tuhan kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti dan memahami firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama saat ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kejadian 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Dari Kejadian 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka, demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpimu itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumnya. Tapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nantinya, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini,
Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihatnya oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai macam makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala kepada tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita dalam perenungan kita saat ini adalah mendapat hikmat di dalam penjara. Mendapat hikmat di dalam penjara. Nah adik-adik, biasanya orang yang bersalah yang layak untuk masuk penjara. Tetapi lain halnya dengan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf masuk ke penjara bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia berbuat kebenaran. Yusuf menolak untuk berbuat dosa, dan pada akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan pada akhirnya Yusuf harus berakhir di penjara. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Sekalipun Yusuf ada di penjara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Lalu Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf mendapat kepercayaan. Ia menjadi orang kesayangan kepala pengawal penjara saat itu. Nah, karena Yusuf menjadi orang kesayangan, Yusuf dipercayakan, diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengurus para tahanan, orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Nah, sewaktu Yusuf diberikan tanggung jawab itu mengurus orang-orang dalam tahanan, disitulah Yusuf bertemu dengan 2 orang tahanan baru. Mereka baru saja masuk ke dalam penjara karena melakukan kesalahannya. Siapa mereka? Mereka adalah juru minuman dan juru roti Raja Mesir. Kedua orang ini telah melakukan kesalahan dan mereka masuk ke dalam penjara. Firaun menghukum mereka. Nah, ketika mereka masuk ke dalam penjara, mereka ditempatkan di penjara yang sama dengan Yusuf. Mereka ada dalam satu ruangan. Mereka dalam beberapa waktu bersama-sama. Yusuf ditugaskan untuk melayani mereka. Suatu ketika kedua orang tadi, juru minuman dan juru roti Raja Mesir ini bermimpi. Mereka memiliki mimpi masing-masing, tetapi mereka kemudian menjadi sedih dan bersusah hati karena mimpinya itu. Karena mereka bermimpi dan mereka tidak mengerti, tidak tahu apa arti mimpinya itu. Lalu Yusuf menunjukkan kepedulian kepada kedua orang tadi. Yusuf bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian terlihat bersusah hati
Kenapa engkau bermuka muram? Ada apa? Yusuf dalam penjara, Yusuf melakukan kebaikan, melakukan kepedulian karena Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan. Lalu Yusuf meminta kepada kedua orang tadi, juru minuman dan juru roti, untuk menceritakan apa yang menjadi mimpi mereka. Nah, tetapi adik-adik, sebelum Yusuf mendengarkan cerita mimpi dari kedua orang tadi, Yusuf menegaskan bahwa Allah yang akan menerangkan mimpi mereka itu. Lalu pertama-tama juru minuman menceritakan mimpinya. Bahwa di dalam mimpinya ia melihat pohon anggur yang bercabang 3. Pohon itu kemudian mengeluarkan tunas, lalu berbunga dan berbuah yang banyak. Lalu Yusuf mengatakan, beginilah arti mimpimu. Pada 3 hari ke depan, Firaun akan meninggikan engkau dan akan mengembalikan engkau kepada jabatanmu yang dahulu. Engkau akan kembali menjadi juru minuman Raja Mesir. Engkau akan kembali memberikan dan menyiapkan minuman untuk Raja Mesir. Lalu karena juru roti mendengar bahwa mimpi dari juru minuman itu berarti baik, kemudian juru roti juga menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Lalu juru roti mengatakan seperti ini, aku menjunjung 3 bakul dan di atas bakul itu banyak makanan berisi roti untuk Raja Mesir. Tetapi burung-burung datang memakan roti tersebut. Lalu kata Yusuf, begini arti mimpimu. 3 hari kemudian, 3 hari ke depan, Firaun akan meninggikan engkau tinggi di atas lalu menggantungkan engkau. Dan burung-burung akan datang memakan dagingmu. Sekalipun arti mimpi ini pahit, Yusuf harus mengatakan yang sebenarnya. Lalu 3 hari kemudian, apa yang dikatakan oleh Yusuf itu terjadi. Menjadi kenyataan bahwa 3 hari Firaun meninggikan kedua orang tadi, juru minuman dan juru roti. Mereka ditinggikan di antara pegawai-pegawai, di antara tamu yang ada, dan juru minuman dikembalikan pada jabatannya. Tetapi juru roti kemudian dihukum gantung dan burung-burung datang memakan dagingnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf mampu mengartikan mimpi dari kedua orang tadi bukan karena kehebatannya, bukan karena pengetahuan dan kepandaian yang dimilikinya. Tetapi pertama-tama Yusuf mengakui bahwa Allah sendiri, Allah yang sanggup untuk mengartikan mimpi itu. Yusuf mau menunjukkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah sumber hikmat, sumber pengetahuan, sehingga Yusuf mampu mengartikan mimpinya itu. Yusuf di dalam penjara tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yusuf menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tetap melakukan kebaikan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada Yusuf hikmat dan pengetahuan. Dan Yusuf dipakai untuk menjelaskan arti mimpi kedua orang tadi. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak saat ini untuk mengaminkan bahwa dalam kehidupan kita, Tuhanlah sumber pengetahuan, Tuhanlah sumber hikmat bagi kita semua. Dan jika kita mau untuk mendapatkan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan,
bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan, akan senantiasa dilimpahi hikmat dan pengetahuan seperti yang dialami oleh Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf dipakai untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan sumber hikmat dalam kehidupan kita, sumber pengetahuan. Dan kita hendak untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Adik-adik yang kekasih, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita menyanyikan lagu Yesus Sumber Hikmat. Belajar dari Yesus, ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus teladanku. Dan ku mengerti, karena ku beroleh hikmat, ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti semua tentang hikmatnya. Terima kasih Yesus, hanya Engkau sumber hikmatku. Adik-adik, mari kita bersama-sama satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Namun sebelumnya itu, kita ada nats pembimbing dari Mazmur pasal 28 ayat 7, bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita menyanyi sekarang, beri syukur. Segala
Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami, selalu memberikan kami kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kami, hadir untuk memberkati hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan ajar kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan mereka, dalam proses pendidikan yang mereka lewati. Tuhan, sekalipun masih ada beberapa teman kami yang belajar dari rumah, yang berproses dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan semangat, memberikan sukacita untuk belajar dari rumah. Dimanapun kami belajar Tuhan, kami percaya bahwa hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan yang terus memampukan kami untuk belajar dengan baik. Dan Tuhan yang menuntun kami untuk meraih setiap harapan, setiap masa depan kami masing-masing yang Tuhan telah rancangkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang mendampingi kami di rumah, yang bekerja dimanapun mereka bekerja, dan apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang menguatkan, bahkan menolong mereka, sehingga apapun yang dikerjakan boleh dikerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk setiap hamba-Mu yang melayani dimanapun guru-guru sekolah minggu kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyertai, terus memberkati kehidupan mereka dalam pelayanan masing-masing. Kiranya semua guru-guru sekolah minggu terus diberkati dalam pelayanan mereka masing-masing dan terus dimampukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami datang berdoa untuk kehidupan kami dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Kami masih merasakan dampak dari pandemi virus corona, tetapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terus nyata bagi kami. Sekalipun situasi masih, kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan juga tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dalam segala situasi kami datang menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan dan kumpulkan, kiranya boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kepadamu Tuhan, kami datang membawa kehidupan bangsa dan negara kami di situasi yang kami alami saat ini. Tuhan memberkati pemerintah kami, orang-orang yang menjadi pemimpin kami Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu, dengan pengetahuan dari Tuhan, mereka boleh memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu dan boleh memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan telah memberikan kita hikmat dan berkat-Nya. Karena itu, marilah kita menjadi berkat bagi semua ciptaan Tuhan, dan marilah kita menyebarkan berita kebenaran bagi semua bangsa. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Marilah, Marilah, Hai Saudara.
menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Adik-adik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mengakhiri ibadah kita, ada pesan dari kakak-kakak kudus sekolah minggu. Jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, Selalu menggunakan masker jika berpergian dari rumah. yang kedua, Jaga jarak dan hindari kerumunan. yang ketiga, Rajin mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. yang keempat, Makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.